Kalau orang mendekati buka tuh tambah terbayang makanan, tambah seger. Oh ya, jadi masuk surga tuh bukan hanya manusia, mereka juga berhak karena mereka makhluk Allah. Nah, gitu. Jadi kita berbuat baik dan husnudzon meskipun dengan binatang. Ya, mulai daripada puasa kita, dari aktivitas kita niatkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pemirsa Stumatch, kita ketemu lagi dalam studio penuh manfaat. Dan masih di edisi bulan puasa kali ini, Masya Allah. Kita bisa ketemu lagi di setiap harinya di bulan puasa. Jangan capek-capek ya ngelihat Dea di bulan puasa ini, tambah segar harusnya kalian ya. Dengan semangat Dea yang membara ini, kalian juga harus ikut semangat juga. Ya, di Stumatch kali ini tentunya Dea nggak sendiri, dan kali ini kita juga membawa bintang tamu yang spesial. Bawa narasumber, maksudnya diprotes saya bilang bintang tamu. Ya, dalam Stumatch kali ini kita masih bersama dengan Habib Muhammad. Masya Allah, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Bib ya. Iya, alhamdulillah. Gimana Bib kabarnya setelah pertemuan kemarin? Alhamdulillah, setelah pertemuan kemarin sampai dengan hari ini masih kurang lebih lah sehat. Sehat, pokoknya Afiat, harus selalu sehat semangat, walafiat Habib ya. energi, Betul. kuat. Iya Bib, ini udah beberapa lama kita menjalani puasa nih Bib ya. Makin kesini makin berkurang semangat menjalani puasanya nih kadang Bib. Kadang juga di hari-hari pertama, sedikit curhat nih Bib ya. Di hari-hari pertama puasa itu semangat sahur itu membara sekali Bib. Tapi makin kesini kadang bangun sahur itu kesiangan, kadang nggak sahur. Nah Bib, dia pengen tanya nih Bib, kalau kita misalnya tidak bangun sahur, kesiangan nih Bib, akhirnya lapar kan Bib ya, apakah puasa kita ini pahalanya lebih banyak dibandingkan saat kita bangun sahur Bib? Kan kita laparnya ini lebih berat Bib dibandingkan dengan bangun sahur. Gimana nih Bib? Kalau laparnya lebih berat, ya laparnya lebih berat, atau makannya lebih banyak, jadi perut yang lebih berat, kayaknya lebih enak laparnya lebih berat untuk badan. Tapi kalau untuk pahala justru ya yang perutnya lebih berat itu yang bagus. Maksudnya kenapa? Karena kalau kita mohon maaf pemirsa ya, kalau kita sahur itu kita mendapatkan pahala dua, itu pahala sahur, pahala puasa. Oh, dua pahala justru Bib ya. Kalau sampai kita nggak sahur, males sahurnya, puasa, akhirnya itu memang sekilas karena memang beban berat kita menahan lapar, kemudian pahalanya lebih banyak. Tidak demikian, justru Allah berikan keringanan kita sahur dulu, karena ada berkah. Kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena di balik kalian bersahur itu terdapat keberkahan. Jadi berkah di situ. Jadi kalau nggak sahur justru malahan puasanya lebih sedikit pahalanya dong? Enggak juga. Ya, kalau pahala itu kita tidak bisa menilai sedikit dan banyak. Karena yang memberikan pahala bukan menteri agama. Dijudge sudah ada pembagiannya ya Bib ya? Ya, kalau memang ada perdanya kan enak, berarti kan emang ada tertulis di situ. Pasti ini Bib ya. Itu dia. Ini nggak ada perdanya, karena yang memberikan pahala bukan menteri agama, yang memberikan pahala Allah. Jadi kita yang penting jalankan aja. Cuman kalau sahur dan tidak ada nilai min plusnya. Ya, plusnya kalau kita sahur ada berkahnya. Ya, di samping dan ada kenyangnya juga Bib ya. Di samping ada berkahnya, ada segernya, ada enaknya. Karena kita kan puasa ini harus rileks, harus seger, harus mantep gitu. Kayak alhamdulillah anak ini kan walaupun puasa jadi kelihatannya seger aja gitu.
Harus segar, Bib ya. Ya, kenapa? Karena kan kita mendekati buka. Ya, kalau orang mendekati buka tuh tambah terbayang makanan, tambah seger. Ya kenapa? Itu karunia dari Allah. Iya. Kata Rasulullah SAW, ya lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu terdapat 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang pertama ketika menjelang berbuka. Nah, ini kan pemirsa nih sambil melihat kita, mendengar kita juga sambil matanya menceleng-celeng ke makanan. Nah, Takut diambil kucing, Bib. iya, sambil menceleng-menceleng ke makanan. Apa dulu yang dihantup nih? Kurma dulu kah? Atau wadai dulu kah? Atau langsung makan? Nah, begitu. Jadi senang, bahagia. Orang nggak usahlah saya membicarakan orang lain. Saya sendiri kalau sudah di depan itu ada makanan, udah disediakan sama istri itu, wis ya kita Berbunga-bunga hati, Bib ya. bukan berbunga-bunga sih, ya berlangit-langit. Bayang-bayangkan makanan tadi, Bib ya. Ada kebahagiaan di situ, bahagia. Bukan lemas, kan ditambah bahagia. Itulah nilainya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa jangan sampai membuat kita lebih lemas. Justru puasa itu harus kita lebih happy, lebih senang, lebih bahagia. Gitu. Masya Allah. Jadi walaupun sahur dan tidak sahur ada pahalanya masing-masing, Wah, Bib ya. ada pahalanya masing-masing. Jelas kalau pahala itu nggak bisa ditinggalkan. Jangan menuntut tapi, Bib ya, intinya. Nah, jangan. Tapi dapat pasti. Pasti, Ya. Masya Allah. Yang dituntut itu siapa itu? Yang Siapa perlu nih? kita tuntut. Yang memberi THR. Iya, betul. Nah, kita sih, Bib. tuntut tuh nanti sebentar. Harus Kita tuh wajib THR. kan, Bib ya? THR kita dapat apa Wajib enggak? punya THR. Saya didukung sama Habib terus pokoknya. Terus nih, Bib, kalau misalnya dalam perjalanan kadang kita, Bib ya, jalan naik motor kutuk kayak gitu. Baru ada kucing itu lewat. bukan suara motor. Oh, Itu suara kelotok. Kalau di tanah Hulu namanya jukung. Ces ya, Bib ya. Kita jalan naik motor kadang, Bib, nabrak kucing di bulan puasa nih, Bib. Berarti sudah nabrak kucing bulan puasa lagi. Ini dosanya besar banget berarti, Bib ya. Iya. Dan namanya juga kucing ini katanya binatang kesayangan Nabi. Terus ada juga yang bilang kalau kita nabrak kucing ini berarti kita sedang menimpa kesialan. Berarti kalau di bulan puasa kita nih kena dosa dan kesialan bertubi-tubi berarti, Bib, kalau nabrak kucing waktu bulan puasa. Kenapa kucing yang harus ditabrak? Kan nggak Coba sengaja, Bib. janda yang Betul-betul nggak ditabrak. sengaja, Bib. Sumpah. Kalau janda yang ditabrak nggak sial itu, ada keberuntungan. Kalau jandanya minta dikawinin kan. Jadi ketika nabrak itu, baik itu nabrak kucing, nabrak tikus dan lain sebagainya, jenis binatang, ya kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya ataupun karena mungkin refleks tidak tahu gitu ya, nggak jadi masalah. Yang penting ya kita harus menghormati binatang tadi itu, walaupun tikus atau kucing, apalagi kucing kan, seperti yang dia katakan tadi itu adalah kesukaannya Abu Hurairah, sahabatnya Nabi. Namanya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya, karena senang dengan kucing. Senang dengan kucing. Ya, kenapa senang dengan kucing? Ada filosofnya. Jadi filosofinya, orang yang memelihara kucing itu ya didoakan sama kucing itu yang memelihara dia kaya. Karena kucing itu selalu berdoa, ya Allah, saya senang tinggal di sini dikasih makan enak-enak terus sama dia. Ya Allah, kayakan dia. Itu filosofinya. Tapi berbeda dengan anjing. Kenapa kita nggak boleh memilih anjing? Karena anjing itu mendoakan kita mati. Kata anjing, ya Allah, matikan dia biar saya makan tulang. Dia makan tulang. Kan makanannya tulang dia. Beda ya, Bib ya. Kalau kucing mendoakan kaya kan gitu. Makanya banyak disenangi kucing itu. Tapi betul nggak, Bib, kalau kita nabrak kucing tuh harus dikubur pakai baju kita itu untuk ngilangin kesialan nih, gimana? Ya Bib? sebenarnya nabrak siapapun ada efeknya, Artinya bisa jadi sial dan lain sebagainya. Ya, dan itu bisa terjadi dan tidaknya tergantung persepsi kita. Ya, kalau kita meyakinkan dengan nabrak kucing sia-sia. Meyakinkan nabrak semut sekalipun sampai terlindas semutnya gepeng. Kita waduh, sejajan sial saya ini, sial. Tergantung persepsi lagi, Bib ya. Tergantung kita, keyakinan kita.
Kalau kita mempunyai perasaan, enggak apa-apa, yang penting kita menghormati dia. Kalau kucing seumpama dibawa ke samping, dikuburkan, tambah lagi kalau sampai kasih bahan dan lain sebagainya kayak kata dia tadi, ya itu lebih bagus. Ya karena walaupun bagaimana secara global mereka itu kan makhluk Allah, sama juga mempunyai hak. Kita juga makhluk Allah, mereka makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah yang punya hak masing-masing. Jadi ketika ada tersakiti, terdolimi, ya kita yang berbuatnya itu hendaknya menyikapi dengan baik. Ya berbuat baik dengan, ya bertanggung jawab supaya Allah memaafkan kita, kan begitu. Jadi harus ada ihsannya, ya ada perbuatan baiknya meskipun dengan binatang. Ya, meskipun dengan binatang. Sama kita harus saling mengambil manfaat, mengambil kebaikan dari siapapun. Ya dikatakan khudil hikmah walau min afwahil bahaim. Ambillah hikmah, ambillah manfaat. Meskipun manfaat itu keluar daripada mulutnya binatang. Nah ya, dari mulut binatang keluar. Atau maaf ya, saya sampaikan di sini pemirsa. Ya, yang keluar dari pantat itik atau dari pantat ayam, tapi telur keluarnya, kan manfaat itu. Ambil. Ya, keluar daripada mulutnya raja. Ya, tapi racun yang keluarnya nggak usah diambil, kan begitu. Diambil hikmahnya, ambil manfaatnya, ambil yang baik-baiknya, yang baik-baiknya seperti itu. Jadi meskipun binatang tertabrak, jangan mentang-mentang wah udah nggak apa-apa kucing ini atau anjing ini, jangan. Anjing ini dia ini ada anjing masuk surga, anjing Ashabul Kahfi. Ya, kenapa? Karena dia baik menjaga anak-anak muda Ashabul Kahfi tadi itu, masuk surga. Oh ya, jadi masuk surga tuh bukan hanya manusia, mereka juga berhak karena mereka makhluk Allah. Nah, gitu. Jadi kita berbuat baik dan husnudzon meskipun dengan binatang. Hargai, hormati, cintai mereka. Jangan lihat anjingnya, jangan lihat tikusnya, jangan lihat kucingnya. Lihat pandang ya yang menciptakan mereka. Jangan kita memandang binatangnya jadi Bib ya. Jangan dilihat lucunya di acara ini. Ya, lihat Habibnya. Wah. Cakep. Jangan dilihat Habibnya dong. Lihat ilmunya. Ya, iya, betul. Walaupun lucu-lucu tapi kan ada ilmunya. Betul. Nah, yang penting puasa kita nggak terasa. Tahu-tahu udah mau buka kan enak. Ketawa-ketawa dengerin Habib cerita sudah mau buka ini. Nah Bib, ini juga ada Bib, waktu kan kemarin kita baru saja pemilu nih Bib. Nanti ketahuan, nggak apa-apa ya? Oh ya, pemilu Bib. Nah terus kemarin itu dapat uang serangan pajar gitu nah Bib. Lumayan sih Bib besarnya. Nah itu harus disedekahkan atau harus dizakatkan atau gimana Bib? Iya harus dikeluarkan zakatnya gitu Bib dari uang serangan fajar ini gimana sih Bib hukumnya nih Bib? Kalau yang dikasihnya itu berjumlah uangnya sampai 100 juta, ya. Nggak sampai segitu sih Bib. Oh ya. Ini kan saya soalnya dikeluarkan zakatnya apa enggak? Nah itu harus nominalnya besar, baru ada keluar zakatnya. Kalau seumpama dia dikasih 100 juta sama satu paselon nih, atau sama satu caleg, ini dia nih buat dia nih persiapan nanti saat dia nikah nih, kasih 100 juta. Dimodalin ya Bib ya? Dimodalin tuh, sama dia disimpan tuh di bank, sampai 1 tahun. Kapan dikasih? Bulan sopanya kemarin waktu kita pemilu bulan apa? Februari ya. Bulan Februari sampai Februari yang akan datang itu yang 100 juta dijakati. Kalau sudah sampai 1 tahun gitu Bib, nunggu disimpan. Kalau cuma 100.000 nggak usah dijakati, ajak teman-teman, ayo makan bakso sama-sama. Nggak apa-apa, bareng-bareng nikmati serangan fajarnya ya. Tapi berarti nggak apa-apa kemarin uang serangan fajarnya dia nikmati sendiri Bib ya. Cuman mohon maaf, itu tidak mendidik. Ya, saya garis bawahi di sini. Ya, saya pribadi tidak membolehkan dan tidak ikut golongan yang membolehkan serangan fajar karena itu tidak mendidik. Iya, tidak mendidik masyarakat untuk menjadi cerdas memilih caleg dengan karakter dan kepribadiannya. Jadi memilihnya itu karena fulusnya, karena uangnya. Memang ada istilah sih, bil fulus mulus. Betul. Betul. Bil fulus mulus. Coba dia
dilihat ya, diteliti sekarang, yang menang-menang itu yang banyak fulusnya. Yang nggak ada keluar fulus, ya itu ada sedikit. Ya begitulah Bib ya. Mangga-mangga. Ya, itu bil fulus mulus, wala bil fulus Lah mulus. Mampus dah sudah. Nggak ada fulus nggak dapat, ada fulus jalan. Cuman itu nggak mendidik. Meskipun ada slogan seperti itu, ya nggak mendidik. Jadi kalau bisa gentleman dong, jangan dengan fulus, tapi dengan apa namanya, hasil perjuangan. Kalau dia sudah menjadi caleg, hasil perjuangannya ini loh yang saya berikan untuk masyarakat. Ya kan, programnya dan lain sebagainya sampaikan kepada mereka. Itu. Tapi walaupun bagaimana itu kan sudah terlewati. Sekarang kita membicara masalah Ramadan. Ya mudah-mudahan mereka yang dapat itu bisa walaupun kemarin karena terpilih fulus ya Bib ya, tetap programnya dijalankan ya Bib ya. Di bulan Ramadan menjadi baik semuanya gitu aja dah. Amin. Menjadi baik semuanya. Jangan sampai ada yang macam-macam ya Bib ya. Ya udah lewat kita membicarakan masalah ini masalah itu di masa-masa pemilu kan sudah lewat. Mereka yang sudah pasti menang sudah alhamdulillah. Tinggal syukurnya, dan kalau ada salah-salah tinggal taubat sama Allah kan kita. Iya, bukan urusan kita lagi Bib. Cuman ya berikutnya ini kan menjelang hari raya gitu. Jadi syukur. Tahu fulusnya mau dibagi-bagi lagi. Syukurnya mereka itu ya dibagi-bagi. Cari-cari Habib Muhammad nih kayaknya belum kebagian nih. Kalau tadi kan untuk apa masa-masa supaya pencoblosan. Kalau sekarang masa-masa syukuran. Kalau untuk Habib Muhammad ya ini syukurannya aja, nggak apa-apa nih kita panggil Habib Muhammad baca Habib Muhammad sedia membantu ini para caleg-caleg yang ingin membaca doa nih. Yang menang-menang ini kan kita doakan supaya lancar. Ya Bib, itu juga kan kadang bulan puasa ini ada namanya Lailatul Qadar ya Bib ya. Malam 1000 bulan katanya itu apapun doa kita insya Allah dijabah sama Allah ya Bib. Banyak juga amalan-amalan kita diterima. Boleh nggak sih Bib kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini mengejar malam Lailatul Qadar tapi tujuannya untuk duniawi nih Bib, misalnya ya Allah saya minta jabatan, jadi setiap malam ini selama puasa ini tiap malam ngejar Lailatul Qadar, ya Allah semoga saya kaya, semoga jodoh saya begini gitu, boleh nggak Bib sebenarnya Bib? Boleh, ini kayaknya doanya dia nih kayaknya. Pemirsa nih kayaknya doanya dia nih minta jodoh nih kayaknya. Nggak apa-apa, karena Innallaha yanzilu ila samai dunya fi kulli thuluthil lail. Allah itu turun ke langit dunia itu di setiap sepertiga malam. Saya mau tanya sama dia, sepertiga malam itu kurang lebih berapa? Jam berapa? Sekitar jam 1, jam 3, jam 5 ya Bib ya? Jam 5 subuh itu. Subuh ya Bib ya? Oh iya Bib. Oh iya sih Bib. Jam 3, jam setengah 4, jam 4 itu sulusul lail, sepertiga malam. Di situ Allah bukan turun berarti kayak kita turun dari mobil ya atau turun dari rumah, tapi Allah lebih dekat dengan hambanya. Allah lebih dekat dengan hambanya di sepertiga malam itu. Kemudian Allah berseru, hal min sa'il, kata Allah, apakah ada wahai hambaku yang meminta kepadaku? Itu permintaan umum, termasuk yang dia sampaikan tadi, minta jodoh. Ya Allah, saya ingin dapat jodoh yang ganteng, yang keren, yang duitnya banyak, cuannya banyak. Gak apa-apa kan Bib ya? Gak apa-apa. Loh, sekarang kalau kita minta sama orang begitu, dikasih nggak kira-kira? Dimarahin Bib. Makanya minta sama Allah. Ya Allah, nangis-nangis kan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya pengen jodoh saya itu yang ganteng, yang cuannya banyak. Yang nggak apa-apa, yang semuanya ada sama Allah. Kalau Allah takdirkan, idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Kata Allah, oke, selesai. Aku ACC permintaanmu. Selesai. Dapat kalau sudah di ACC, ada yang berani menolak? Nggak ada. Disitulah nanti ada wasilah-wasilah, pelantara-pelantara yang memudahkan untuk supaya bisa tercapai cita-cita atau doa tadi itu diijabah oleh Allah. Itu. Minta apa saja, nggak apa-apa. Ya, cuman ada memang kriterianya. Artinya kalau kita minta kepada Allah itu minta yang baik. Ya, minta yang baik itu apa? Ya Allah, saya minta ridhomu, minta keberkahanmu, minta rahmatmu, minta surgamu, minta bersama-sama dengan kekasihmu Muhammad di dalam surga nanti. Yang terakhir sudah
Nggak ada lagi, baru ya Allah, satu lagi, karena saya masih belum meninggal di dunia, saya pengen merasakan hidup kaya di dunia, raya gitu banyak ya. fulus, supaya saya ibadah nyaman, saya berbagi enak di bulan Ramadan ini, saya ingin memberikan memberikan buka puasa mereka anak yatim dan sebagainya. Itu bagus. Ya, minta kaya tapi untuk berbuat kebaikan, begitu. Untuk pemirsa-pemirsa ya nggak apa-apa, jangan bilang nggak apa. Iya, Bagi jangan yang bilang orang jomblo-jomblo minta kan, doa, yang betul. jomblo-jomblo, ya Allah, saya sudah jomblo, usia saya sudah 20 tahun, 25 tahun, 23 tahun, masih juga belum mendapatkan pasangan. Ya Allah, berikan saya pasangan di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar ini, ya Allah. Nah, itu. Dia mengaminkan. Itu contoh, ya kan? Itu contoh. Jadi artinya minta apa saja, yang penting yang diminta itu positif. Ya, positif yang diminta. Jadi boleh. Boleh saja. Bahkan kata Rasulullah, kalau sampai di rumah itu tidak ada gula, tidak ada uyah, tahu uyah? Garam, ya. Uyah sekalipun minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di rumah gula habis. Uyah habis, ya Allah, minta datangkan uyah sekarung. Apa-apa, minta sama Allah. Perkara gula, perkara garam saja. Uyah, apalagi yang lain-lainnya di atas itu. Betul. Nah, Betul. Ini yang saya suka. Bib, dia juga pernah baca nih Bib, kalau katanya bulan puasa itu mendekatkan diri kita sama Allah ya Bib ya. Berarti selama sebelum bulan puasa ini kita terlalu jauh sama Allah atau gimana sih Bib? Enggak juga. Artinya cuma istilahnya. Sedih ya saya Bib dibilang jauh sama Allah nih Bib. Istilahnya di bulan Ramadan itu karena disebut dengan Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul ibadah, bulan Ramadan adalah bulannya ibadah. Bulannya pesta umat Nabi Muhammad untuk berlomba-lomba mendapatkan predikat umat terbaik dari Allah. Di antaranya mendapatkan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu sebenarnya bukan 1000 malam, bukan malam 1000 malam, tapi yang beribadah di bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada yang beribadah 1000 bulan. Lebih baik. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan tahun kurang lebih 83 tahunan. Berarti lebih baik, lebih unggul daripada yang beribadah 83 tahun. Nah, itu kan berarti mendapatkan apa ya? Kayak anugerah besar dari Allah itu di bulan Ramadan. Banyak hadiah lainnya di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Maka berlomba-lombalah di bulan Ramadan untuk bisa lebih mendapatkan kasih sayang Allah. Karena kalau Allah sudah sayang kepada kita, apa yang kita minta pasti akan dikasih oleh Allah. Bukan berarti kemarin-kemarin kita nggak dekat Allah. Bukan berarti sebelum-sebelumnya nggak dekat dengan Allah atau Allah jauh sama kita. Allah itu selalu dekat dengan kita min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Ada urat nadi? Dekat nggak? Iya. Allah lebih dekat daripada urat nadi yang ada pada diri kita. Artinya kita bisa menerima dan bisa merasakan betapa dekatnya Allah. Contoh, kita bisa berbicara. Ini kan siapa yang memberikan kekuatan untuk berbicara? Bisa berkedip, bisa memandang, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Semua dari Ini Allah. menandakan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Masya Allah. Betul kan? Betul. Betul sekali. Jadi jangan kita anggap Allah ini jauh ya Bib ya. Kalau kita menganggap Allah itu jauh, maka kita akan jauh. Kalau dari sudah persepsi kita merasa jauh, artinya kita jadi pesimis. Karena saya mau berdoa, Allah lagi jauh. Mau sholat, Allah lagi jauh. Jadi pesimis terus, ibadah nggak semangat, hidup nggak semangat. Ya, karena Allah itu ana inda dhanni abdi bi. Saya ini selalu mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambaku merasakan dengan aku dekat, aku sebujurnya dekat dengan inya. Inya minta apa dengan aku? Aku beri. Serahai kamda apa sini? Semuanya. Hendak apa aku tambahi. Hendak bonusnya aku beri. Hendak oto aku beri. Hendak bini aku beri. Hendak bini saikum, baikum. 4 ikung aku beri. Kurang apa coba? Tuh ya. Asal kita asal wani. Oke. Ya, perkaranya kita wani yang di rumah lebih wani. Bib, dia juga punya
pertanyaan ini titipan Bib dari pengantin baru, Bib. Nah. Katanya lagi berbunga-bunga nih, Bib. Katanya kalau bulan puasa nih boleh gak sih Bib cium istri? Tapi kan ini kadang tahu kelepasan ini Bib saat bulan puasa ini gimana nih, Bib? Nah, itu makanya puasa. Dari pengantin-pengantin baru ini. Ini mau pengantin baru, mau pengantin lawas, sebenarnya sama aja. Ya, berkaitan dengan masalah itu di bulan Ramadan. Jadi kita memang sebenarnya bukan tidak boleh. Lebih daripada itu pun boleh-boleh saja. Ya, bukan mengucup-ngucup saja. Boleh kita merangkul, mau dibanting nggak ada apa-apa juga. Cuman timingnya, waktunya. Ya kalaunya siang hari jaga jarak. Ya, timingnya. Yang boleh itu kapan? Mulai berbuka sampai malam itu. Jangan mentang-mentang di bulan Ramadan serba tidak boleh. Kesian malam harinya pun dicuekin. Bulan Ramadan. Kita berjauhan berdahulu. Ada boleh Jangan begitu. dekat-dekat. Nah, jadi nggak jadi masalah. Cuman kalau di siang hari, ya memang seperti kayak memandang, mencium, tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Tuh, dengerin, kurang tuh. pahalanya loh. Makanya itu kan soalnya mukadimah pendahuluan, jadi bahaya. Nah, makanya nanti dulu dipending dulu. Pas malam harinya kan jadi masalah. Mau sebelum sahur, mau imbah pada terawih, mau sebelum terawih, kan ada jeda. Bahkan ulama menyatakan, mungkin ini bisa terjadi dengan pengantin baru. Berbukanya kalau kita dengan korma, kalau kita dengan air zam-zam, kita dengan makanan. Karena dia pengantin baru, bukanya di kamar. Ya, ding, ayo kita ding. Bantupan dulu ding aja. Bukanya nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Bukanya dengan itu. Maaf bahasa kasarnya dengan bahan tupan laki bini. Bukanya dengan itu. Itu jadi masalah. Biar dia lakas Kayaknya lagi. agak salah juga sih dia memberikan pertanyaan titipan ini sebenarnya. Ya betul. Jadi supaya pemirsa ini Jadi demi kalau pemirsa ini dia. nanti dia mau nyoba nggak jadi masalah. Kalau sudah punya suami Sudah punya kan, suami, nggak jadi Bib. masalah. Bukanya, bang kita bikin sensasi bang. Ading kadang mau lagi buka pakai kurma, buka pakai wadah. Bukannya yang biasa-biasa nggak mau Bib ya? Ada mau mana bang? Ayo bang sini bang. Ading kasih surprise. Tas buka kamar sudah harum-harum semuanya. Wah, itu kan apa juga. Ya, dia masih di bawah umur masalahnya. Ini kan masalah boleh dan tidak bolehnya ya. Iya, betul, Bib. Untuk pemirsa artinya kan ini masalah boleh dan tidak boleh dalam aneka warna buka. Jadi artinya boleh buka itu dengan apa saja boleh. Karena bab tadi seperti mencium istri kan karena pengantin baru. Ya, lebih daripada itu seperti ya hubungan tidak jadi masalah. Yang penting timingnya, waktunya, bukan di pagi, bukan di siang, bukan di sore hari, tapi malam hari. Ya. Betul. Kalau dia kadang ngabisin waktu untuk puasa itu, Bib, biasanya dia nonton drakor tuh, Bib. Ya, Terus kadang kalau nonton drakor itu kan baper, Bib, tahu nangis. Nah itu batal nggak sih, Bib, puasanya dia sebenarnya, Bib? Iya sebenarnya menangis. Dosa ya dia ya, Bib ya. Nangisnya karena apa? Kalau nangis kena tobat? Nangis drakor, Bib. Oh. Baper. Iya drama Korea kan? Iya, betul, Bib. Oh, sedih-sedih ya. Ya. Ditinggal perang gitu kadang, Bib ya. Kok film Korea nggak ada perang-perangannya, ada percintaan. Ya itu, Bib. Itu jangan. Artinya berarti nangisnya bukan karena Allah di situ. Bukan, Ya, Bib. Iya betul. Nangis itu bukan nggak boleh, boleh saja. Tapi nangis untuk apa? Nah, yang dinangiskan itu siapa? Nangis karena rindu kepada Rasulullah, bagus. Nangis karena ingat dosa, bagus. Nangis karena ingin dekat dengan Allah, nggak batal puasa gitu. Ya, nah itu nggak membatalkan. Orang nangis nggak batalkan puasa. Ya, asalkan justru nangis itu bisa menghasilkan pahala kalau nangisnya kita untuk siapa ditujukan. Karena siapa? Ya karena artis Korea dia yang senang-senang, kita yang bapernya. Iya kan? Dia yang nangis-nangisnya kita. Buat apa? Rugi di kita ya, Bib ya? Rugi lah. Nggak, bukan dikit, itu rugi banyak.
Dosa, tapi itu puasanya batal nggak, Bib? Nggak. Oh, nggak batal. Iya, nggak batal. Tapi pahalanya berkurang ya, Bib ya? Ya, kita nggak bisa menyatakan pahalanya berkurang dan Tapi tidak. yang pasti kita rugi ya, Bib ya? Ya, yang nyata kita rugi, waktu sudah terbuang habis, ya kan? Terus kita mencucurkan air mata yang seharusnya untuk Allah, kok kenapa? Untuk artis Korea, dia orang nggak kenal sama kita. Kalau kita nangis karena Allah, kan Allah kenal sama kita. Setiap tetesannya dibalas dengan pahala, ya karena dia. Iya. Jadi habis nonton drakor sedih-sedih pura-pura sholat nih, Bib. Wah. Ya kan, Bib ya? Boleh ya, Bib ya? Dikira tobat. Padahal habis nonton drakor ya, Bib. Bib, saya juga dengar kata orang tuh Allah itu tidak memandang fisik kita, siapapun kita gitu, Bib ya. Iya. Tapi saya kan hitam manis nih, Bib, sering terbuli. Wah. Boleh nggak sih, Bib, saya bersedih dan juga, tapi saya juga pengen putih, Bib. Gimana nih, Bib? Pengen putih. Iya. Pakai skincare. Oke, saya disuruh baca ulang nih, Bib. Saya pernah dengar jika Allah ini tidak memandang fisik, Bib, tapi memandang hati dan amal. Nah, terus saya yang terbuli karena hitam manis ini boleh nggak sih mengesampingkan fisik saya dan fokus untuk membersihkan hati dan jiwa saya? Tapi di samping itu saya juga pengen putih, Bib. Ini gimana, Iya. Bib? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanduru ila suarikum, wala ila ajsadikum, walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Artinya apa? Allah tidak memandang, bukan tidak memandang, tidak kelihatan, tidak melihat. Allah itu maha melihat, apapun yang ada pada diri kita Allah melihat. Cuman Allah tidak peduli maksudnya. Tidak peduli dengan postur tubuh kita, mau kayak gimana, warna kulit kita mau kayak gimana, cantik tidaknya kita. Itu Allah nggak pedulikan. Yang dipedulikan apa? Hati dan niat kita. Niat kita baik, hati kita baik, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah ingin supaya kita ini manis, ingin supaya kita putih, ingin kulit kita supaya indah, ya harus dirawat. Iya, di dokter spesialis kulit. Nah, itu Harus ada modalnya, Bib ya. harus ada modalnya. Ya. Yang penting kita tetap fokus sama ibadah yang tadi, harus Bib di ya. skincare. Tapi saya punya tip untuk bisa kulit kita bersih, Apa tuh, wajah Bib? kita Apa tuh? berseri-seri. Ini skincare yang hakikat. Apa itu, Bib? Hah? Pengen tahu nih, Bib. Satu, Bisa dikerjain lagi sama jangan Bib. tinggalkan wudhu. Oh, iya. Nah, satu, jangan tinggalkan wudhu. Kedua, jangan tinggalkan bangun malam. Ketiga, jangan malas bersolawat. Iya. Rahasia bercahaya. Rahasianya ya, Bib, kenapa? ya? Orang yang selalu berwudu itu wajahnya akan berseri-seri, bercahaya. Bercahayanya bukan karena skincare, bukan karena obat, bukan karena make up, tapi memang murni natural air wudu yang membilas wajahnya itu membuat berseri-seri. Begitu juga dengan sholat malam, meskipun 2 rakaat. Ya, sholat malam 2 rakaat minimal, kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat malam, maka akan terlihat wajahnya berseri-seri di siang hari. Jadi nyatakan, Allah alam, kama qala Rasulullah SAW, juga ulama menyatakan, man sholla fil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Siapa yang sholat malam hari, maka akan terlihat berseri-seri wajahnya pada siang hari. Ya, Masya kemudian Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, simahum bi wujuhihim min atharis sujud. Ya, akan terlihat wajah berseri-seri, nampak bagi orang yang sering melakukan sujud kepada Allah. Itu Masya ya, Allah. artinya tips untuk Tips untuk bisa wajah bercahaya. kita menjadi bungas, berseri-seri, Jadi indah grecek, dipandang. ganteng pokoknya. Nah, Yang penting sholat itu. malam, wudunya jangan lupa. Solawat, pemirsa, karena orang solawat hatinya bersih, jadi bercahaya. Cahaya itu akan menjalar ke wajah. Setiap orang senang melihat wajah kita. Kenapa? Wajahnya bercahaya, berkilau. Oke deh, Bib, dia fokus ke situ aja dah, Bib, nggak apa-apa, nggak usah terlalu memaksakan diri untuk merubah fisik ini. Ya, Bib,
Seru banget sih omongan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini. Pokoknya pemirsa pasti terhibur sih hari ini sama pembicaraan kita di hari Amin. ini. Semoga saja ini puasanya makin berkah lagi, Amin. makin lancar lagi, dan semoga juga Allah selalu memberikan kesehatan. Terima kasih banyak Habib ya. Yap. Ini Bib, kesimpulan kita hari ini nih Bib, Iya. pembicaraan kita hari ini. Kesimpulannya untuk hari ini di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabat dimanapun berada, doa saya semoga sahabat selalu sehat dan berikan kekuatan untuk puasanya sampai dengan berbuka. Adapun berkaitan dengan fadilah, keutamaan puasa dan ibadah yang kita lakukan seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya ya hendaklah kita menggarisbawahi semua yang kita lakukan, ya mulai daripada puasa kita, dari aktivitas kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya karena Allah lah yang mengetahui isi hati kita dan nilai niat kita. Jadi kalau kita mempunyai wadah yaitu hati yang bersih, isinya niat yang baik, maka akan tercermin dengan mata kita, mulut kita, tangan sampai kaki kita, semuanya akan mencerminkan baik untuk kita semuanya. Ya meskipun artinya dalam hidup ini diwarnai dengan canda gurau dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang tercela, melainkan justru itu akan membuih ibadah serta aktivitas kita menjadi mengarah kepada keikhlasan lillahi ta'ala, dan barang tentunya tidak lepas daripada pahala yang Allah berikan untuk kita. Masya Allah, terima kasih banyak Habib Siap, Muhammad sudah sama-sama. bersedia hadir ini memberikan wejangan-wejangan kepada pemirsa, pencerahan, pembersihan hati, pembersihan diri, termasuk kepada saya ya Bib ya. Terima kasih waktunya Bib, semoga Habib selalu diberikan keberkahan, semoga Siap, lancar semua amin. aktivitas Habib, semakin banyak cuannya ya Bib ya. Amin. Amin. Masya Allah, terima kasih Habib dan pemirsa. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Habib Muhammad di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga saja juga pemirsa mendapatkan hikmahnya, bisa siapa tahu tergerak hatinya dan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe untuk terus mendukung siaran-siaran kita, untuk terus mendukung ya kepanjangan. Akhirnya saya Natasha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.